Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hyun Bunga Gusrian, NIM 21050974001 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2021A. Di sini saya akan menjelaskan tentang web server dan DNS server. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Nah, fungsi dari web server itu ada 3, yaitu 1. Memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dalam setiap dan siap digunakan. Yang kedua, membersihkan penyimpanan cache dan modul yang tidak terpakai. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Di sini ada produk dari web server, yaitu ada Apache, ada Nginx, ada AIS, ada Lightspeed web server, ada WGWS. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang DNS server. Lalu di sini ada pengertian dari DNS server. Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locationer atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya untuk mengakses internet, kita perlu mengetikkan IP address dari sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab itu kita perlu daftar lengkap IP website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. Nah, dengan menggunakan DNS ini kita dapat dipermudah dengan hanya menghafalkan nama dari website yang ingin kita tuju. Kemudian fungsi dari DNS adalah 1. Meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Nah, di sini ada macam-macam dari DNS, yaitu ada A-record atau address record, ada AAA record, ada MX record, GNAME record, NS record, PTR record, CERT record, SRV record, TXT record, dan SOA record. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan praktikum untuk web server dan DNS server pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, jadi di sini saya sudah membuat skema jaringan yang setelah saya buat itu. Di sini ada campuran dari di sini ada DHCP server, web server, FTP server, mail server, DNS server, dan di sini ada jaringan wireless. Nah, kemudian kita coba cek untuk konfigurasi per PC. Di sini kita bisa lihat untuk PC 0, ini kita cek di IP configuration. Nah, di sini untuk IP-nya itu kita kasih IP 192.168.1.1. Kemudian subnet max-nya kita gunakan /26, yaitu 192. Kemudian untuk default gateway-nya kita pakai 192.168.1.62. DNS servernya kita isi 33.33.33.1. Selanjutnya untuk PC 1 kita cek IP configuration-nya, yaitu
kita kasih IP 192.168 kita kasih IP 192.168.1.2. Untuk subnet max-nya /26 yaitu 192, kemudian default gateway-nya kita masukkan IP 192.168.1.62. DNS servernya kita isikan 33.33.33.1. Kemudian untuk PC2 ini kita masukkan IP address 192.168.1.3. Untuk subnet max-nya kita gunakan /26 yaitu 192. Yang default gateway-nya kita masukkan 192.168.1.62. Untuk DNS servernya kita masukkan 33.33.33.1. Nah, sebelum itu kita coba cek untuk konfigurasi di router satunya. Di config lalu di fast ethernet 0/0 ini kita on-kan terlebih dahulu, lalu kita masukkan IP address 192.168.1.62. Jadi ini IP untuk gateway di PC1 sampai PC2 ini. Lalu subnet max-nya kita masukkan /26 yaitu 192. Kemudian untuk FA1/1/0 ini kita masukkan IP 192.168.1.126. Kemudian subnet max-nya yaitu /26. Untuk serial 2-nya yaitu ini menghubungkan router 1 dan router 2, yaitu kita masukkan IP 12.12.12.1. Subnet max-nya kita masukkan /24. Selanjutnya untuk serial 3 menghubungkan router 1 dan router 3, kita masukkan IP 13.13.13.1. Untuk subnet max-nya kita masukkan /24. Selanjutnya kita lihat untuk konfigurasi di PC3. Desktop IP configuration, lalu kita masukkan IP 192.168.1.65. Selanjutnya subnet max-nya kita masukkan /26, kemudian default gateway-nya 192.168.1.126. Kemudian DNS servernya 33.33.33.1. Untuk PC4 kita masukkan IP 192.168.1.66. Subnet max-nya 192 atau /26. Kemudian default gateway-nya 192.168.1.126. Kemudian DNS servernya 33.33.33.1. Yang terakhir untuk PC5. Selanjutnya kita lihat untuk konfigurasi pada router 2. Di config, kemudian FA0/0-nya kita masukkan IP 192.168.1.254. Untuk subnet max-nya kita masukkan /25. Kemudian di FA1/0 ini kita kosongkan. Untuk serial 2/0 kita masukkan IP 12.12.12.2. Subnet max-nya /24. Untuk serial 3/0 IP-nya kita masukkan 23.23.23.2. Subnet max-nya /24. Kemudian kita lihat untuk konfigurasi pada wireless di sini. Untuk yang pertama kita cek DHCP servernya terlebih dahulu. Nah, di sini kita cek di IP configuration. Di IP address-nya kita masukkan 192.168.1.253. Subnet max-nya yaitu /25. Kemudian default gateway-nya kita masukkan 192.168.
1.254. Untuk DNS servernya kita masukkan 33.33.33.1. Nah, selanjutnya di service, kemudian di HCP ini kita masukkan default gateway-nya itu 192.168.1.253. kemudian DNS servernya kita masukkan 33.33.33.1. di start IP address-nya ini kita masukkan 192.168.1.151. untuk maksimum number-nya kita masukkan 50, kemudian kita save. Nah, di sini akan masuk ke sini. Kemudian untuk konfigurasi di AP1 ini di port 1 kita masukkan SSID AP1, kemudian kita pakai keamanan WPA2 PSK, kita masukkan password di sini 1 sampai 8. Kemudian untuk di AP2 kita lihat untuk SSID-nya kita masukkan AP2, untuk authentication-nya kita disable. Lalu kita cek atau koneksikan pada laptop di config, kemudian wireless ini kita samakan seperti yang di AP1. SSID-nya kita masukkan AP1, kemudian authentication-nya WPA2 PSK, kemudian password-nya 1 sampai 8. Selanjutnya di smartphone ini kita samakan juga di wireless, kemudian masukkan SSID AP2, authentication-nya di disable. Nah, karena ini konfigurasi DNS server di laptop ini, kita gunakan konfigurasi di IP-nya itu kita pakai di HCP. Jadi ini kita aktifkan, kemudian ini telah mendapatkan IP otomatis 192.168.1.152 dan juga di smartphone di IP ini sama seperti tadi di HCP, lalu ini IP otomatisnya 192.168.1.151. Nah, setelah itu kita coba routing dinamik di router 1. Ini di RIP kita masukkan IP 12.0.0.0 lalu 13.0.0.0 lalu 192.1.0 168 maksudnya. Lalu di router 2 ini di RIP ini kita masukkan 12.0.0.0 lalu 23.0.0.0 lalu 192.168.1.0. lalu di router 3 di RIP ini kita masukkan 13.0.0.0 lalu 23.0.0.0 lalu 33.0.0.0 dan 43.0.0.0. Nah, selanjutnya kita coba lihat di konfigurasi router 3 config, lalu FA0/0 kita masukkan IP address 33.33.33.3 subnet max/24, kemudian FA1/0 kita masukkan 43.43.43.3 subnet maxnya /24, kemudian serial 2/0 23.23.23.3, kemudian subnet maxnya /24,
Kemudian terakhir serial 3/0, kita masukkan IP 13.13.13.3, subnet max-nya /24. Selanjutnya kita coba lihat untuk konfigurasi di DNS servernya. Ini kita masuk ke desktop, IP configuration. Nah, di sini IP address-nya kita masukkan 33.33.33.1, subnet max-nya /24, default gateway-nya kita masukkan 33.33.33.3, web servernya. Ini kita masukkan IP address-nya yaitu 43.43.43.1/24, kemudian default gateway-nya 43.43.43.3. Kita masuk di service, kemudian HTTP, kita on-kan HTTP dan HTTPS ini. Lalu ini kita coba edit untuk indeks HTML-nya. Nah, di sini itu masih bawaan dari Cisco-nya. Lalu kita coba masukkan untuk konfigurasi kita sendiri. Ini saya ambil dari website Pak Agus. Kita copy, lalu kita masukkan di sini. Nah, di sini sudah terlihat ini nanti akan muncul selamat datang di official web jarcom.com. Lalu kita save. Yes. Lalu ini kita coba cek juga IP dari FTP servernya. IP configuration, IP address-nya kita masukkan 43.43.43.2/24, dan mail servernya kita masukkan IP 43.43.43.3, lalu subnet max-nya /24. Selanjutnya kita cek apakah IP di PC0 ini telah terhubung di web server. Caranya kita ping dari IP web servernya yaitu 43.43.43.1. Nah, ini sudah terlihat, ini sudah berhasil terhubung. Kemudian kita coba cek juga apakah di PC3 terhubung juga. 43.43.43.1. Nah, ini juga terhubung. Lalu ini cek juga pada laptop, desktop, command prompt, lalu ping IP 43.43.43.1. Nah, ini bisa kita lihat ini sudah berhasil. Lalu kita cek juga di smartphone. Stop command prompt in IP web server 43.43.1. Nah, ini juga berhasil kembali. Lalu kita langsung saja cek di PC0 ini di web browser. Nah, di sini URL-nya kita masukkan, kita coba go. Nah, di sini sudah muncul yang kita masukkan tadi, yaitu selamat datang di official web jarcom.com. Kemudian kita coba juga untuk PC3 di web browser. Nah, di sini sudah bisa mengakses dan langsung terganti menjadi yang telah kita ubah tadi. Kita cek juga di laptop. Di web browser sama seperti tadi, kita masukkan http //43.43.43.1.
Pro. Nah, di sini juga berhasil juga. Kemudian kita coba juga di smartphone, di web browser, lalu kita masukkan URL-nya. Nah, ini juga berhasil sama seperti tadi, sama seperti laptop dan PC. Kemudian kita konfigurasi di DNS servernya. Kita masuk di service, kemudian di DNS. Nah, ini kita on kan terlebih dahulu. Di name-nya kita masukkan jarcom.com. Ini di tipenya kita biarkan record, kemudian address-nya kita masukkan dari web server tadi, satu. Kita add. Nah, di sini akan masuk di bawah sini. Lalu kita coba sekalian untuk name-nya. Kita masukkan www.jarcom.com. Kemudian tipenya kita ganti sini. Lalu hostname-nya kita ganti jarcom.com. Juga di sini akan masuk di bawah sini. Kalau kita coba terlebih dahulu untuk ngecek apakah PC 0 ini terhubung di DNS. Ini kita ping IP-nya 333.333.333.1. Nah, ini berhasil. Kita cek juga di PC3 ini. Teman-teman, ping 333.333.1 berhasil juga. Lalu di laptop di command prompt ping 333.333.1 ini berhasil juga. Lalu di smartphone command prompt ping 333.333.1. Ini berhasil juga. Lalu kita coba di PC 0 ini, sebelum kita uji coba untuk di web browsernya, kita coba cek IP MS lookup. Ini telah masuk IP yang ini IP DNS, kemudian ini IP yang tadi kita masukkan. Kemudian kita langsung saja untuk uji cobanya di web browser. Nah, di sini kita coba cek juga jarcom.com. Nah, ini berhasil juga. Lalu kita masukkan yang tadi di sini maksud saya www.jarcom.com. Kita go. Nah, ini berhasil juga. Kita coba di PC3. Di web browser kita coba cek jarcom.com. Nah, ini berhasil. Lalu
www.chat.com. Ini berhasil juga. Kemudian cek juga di laptop. Di web browser kita masukkan DNS-nya jarcom.com. Nah, ini berhasil. Lalu www.jarcom.com. Nah, ini berhasil juga. Terakhir kita cek di smartphone. Nah, ini berhasil. Lalu di www.jarcom.com. Nah, ini berhasil juga. Nah, sekian praktikum dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.